saya kira juga kita sebagai negara yang sedang mendorong hilirisasi, kan kita juga harus menyeimbangkan ya. Kita kan mau menarik investasi di hilir, investasi di baterai, investasi di mobil listrik, segala macam yang sekarang udah mulai masuk gitu. Jadi kita juga harus menyeimbangkan bukan hanya dari sisi upstreamnya, dari sisi tambang, tapi bagaimana juga kepentingan dari sisi hilir. Jadi kalau harga nikelnya terlalu tinggi ya, 20, 24 ribu, 25 ribu, ya nanti harga baterainya akan mahal. Harga baterainya mahal, harga mobil listriknya akan mahal. Akibatnya apa? Akibatnya bisa dua. Penjualannya akan menurun untuk penetrasi mobil listriknya, atau yang kedua akan ada teknologi baru yang menggantikan untuk nikel ini ya. Kita udah tahu ada LFP ya, walaupun dengan banyak kekurangan juga LFP ini tetap bisa berkembang. Tapi kalau kita teruskan harganya itu tetap tinggi, ya nanti hilirnya nggak akan tumbuh, akan sulit tumbuh. Kita udah lihat misalnya sejarahnya di kobalt sekitar 4 tahun harganya bisa 4 tahun lalu bisa sampai 80 ribu, 60 ribu ya, 3-4 kali dari harga sekarang. Yang terjadi adalah apa? Perusahaan-perusahaan baterai berusaha untuk menemukan teknologi baru agar menurunkan kadar kobaltnya. Kalau dulu sekitar 20% di katodanya, sekarang ada yang 10%, ada yang 5% gitu. Jadi itu mempengaruhi kemudian demand jangka panjang gitu. Jadi kita juga harus berpikir, ini saya kira yang berbeda dengan Australia. Australia dia tidak ada kepikiran mau bikin hilirisasi, dia hanya ekspor tambang aja, jadi dia nggak terlalu peduli bagaimana hilirnya seperti apa. Sementara kita enggak, intention kita adalah bagaimana kita membangun ekosistemnya ini dari hulu ke hilir. Jadi dari hilirnya ini kita juga harus lihat. Jadi kita perlu menentukan price equilibrium yang kita perlu jaga, di mana penambangnya untung, smelternya untung, pabrik baterainya juga untung, bisa jualan baterai dengan harga yang kompetitif ya, dan begitu juga dengan pabrikan EV-nya, mau menggunakan nickel based baterai dengan harga yang kompetitif, akhirnya harga mobil EV-nya bisa lebih murah dan lebih terjangkau buat masyarakat. Gitu. Jadi akhirnya industri dalam negeri kita juga bisa tumbuh kompetitif yang hilir. Nah, Australia, Kaledonia Baru nggak mikirin kayak gitu. Mereka hanya pikir penambangnya aja gitu. Nah, inilah saya kira yang sangat penting price equilibriumnya yang kita harus bisa kira-kira ya determine ya. Di harga nikel sekarang 17.000, saya kira profitability dari penambang, dari smelter masih oke, gitu ya. Mungkin nggak se-wow 2 tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir, tapi masih cukup baik gitu. Memang yang di luar sih suffer, yang nggak kompetitif akan suffer. Tapi ya itu hukum ekonomi kan. Jadi kita nggak bisa mereka menyalahkan Indonesia apa segala macam. Saya kira itu ya itu tadi ya, berpikirnya terlalu sempit gitu, hanya ngelihat dari aspek tambang aja. Saya kira kalau nikel seperti itu, kita sudah pada level sebenarnya kalau investasi untuk nikel di smelter, terutama yang stainless steel itu sudah pada titik ceiling point-nya ya. Sekarang yang akan didorong itu adalah bagaimana untuk hilirisasi di baterai ya.